Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merna Purwasih, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan perilaku belajar pada siswa laki-laki dan perempuan. Langsung saja mengenai latar belakang. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Selain itu, manusia juga saling membutuhkan satu sama lain. Dengan kata lain, tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri karena saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukan hanya tampak di masyarakat, tapi juga di lingkungan sekolah. Menurut Dina Paramita Agustin, bahwa siswa laki-laki dan perempuan berbeda dalam menangkap suatu pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dilihat pada proses pembelajaran. Kebanyakan siswa perempuan yang mengikuti belajar terlihat antusias dan menguasai materi yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan kebanyakan siswa laki-laki terlihat kurang berminat dan kurang menguasai materi yang disampaikan guru dalam belajar. Begitu pula yang diperlihatkan oleh penelitian terhadap siswa laki-laki dan perempuan, di mana kemungkinan besar siswa laki-laki dan perempuan memiliki gaya belajar yang sangat berbeda. Menurut Aurelien, bahwa gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterima. Pembahasan, gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Dengan menyadari hal ini, siswa mampu menyerap dan mengolah informasi dan menjadikan belajar lebih mudah dengan gaya belajar siswa sendiri. Gaya bersifat individual bagi setiap orang dan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain. Macam-macam gaya belajar. 1. Tipe visual. Tipe belajar visual adalah belajar melalui melihat, memandangi, mengamati, dan sejenisnya. Lebih tepatnya, tipe belajar visual adalah belajar dengan melihat sesuatu, baik berupa gambar atau di diagram, pertunjukan, peragaan, atau video. Orang-orang dengan tipe ini lebih menyukai belajar ataupun menerima informasi dengan melihat atau membaca. Setelah melihat atau membaca, mereka akan lebih mudah dan cepat dalam mencerna serta mengolah informasi baru yang diterima. 2. Tipe auditori. Auditori atau auditory adalah gaya belajar yang mengedepankan indera pendengaran. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. 3. Tipe kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Menurut David Clark, dalam Narmadi, gaya belajar siswa dipengaruhi oleh tipe kepribadian, kebiasaan, serta berkembang sejalan dengan waktu dan pengalaman. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar. 1. Faktor ilmiah atau pembawaan yang tidak bisa diubah meskipun dengan latihan. Faktor ilmiah meliputi inteligensi, bakat, minat, kebiasaan, modalitas belajar, atau kemampuan dasar otak atau pikiran untuk memperoleh informasi dan menciptakan pengalaman. 2. Faktor lingkungan atau faktor yang berat di luar individu atau siswa. Faktor lingkungan yang mempengaruhi konsentrasi belajar adalah suara, pencahayaan, tempat, temperatur, dan desain belajar. Kesimpulan, dari hasil makalah dan penjelasan di atas, didapatkan bahwa gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar siswa laki-laki cenderung visual, sedangkan gaya belajar siswa perempuan cenderung kinestetik. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Dengan menyadari hal ini, siswa mampu menyerap dan mengolah informasi dan menjadikan belajar lebih mudah dengan gaya belajar siswa sendiri.
Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang perbedaan perilaku belajar pada siswa laki-laki dan perempuan. Jika ada kesalahan dalam kata-kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Saya Merna Purwasih mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.